Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, banyak orang tua zaman sekarang yang dia bingung ketika anaknya masuk TK. Apakah anaknya ini harus dimasukkan TK yang harus mengajarkan baca tulis hitung dalam kurikulumnya, atau memasukkan anaknya ke dalam TK yang tidak mengajarkan baca tulis hitung? Nah, di sini dilema orang tua pada saat anaknya masuk ke TK. Nah, di sini saya akan membahas kira-kira secara detail kira-kira kapan anak itu pantas diajarkan kalistung. Jadi, kapan anak diajarkan kalistung? Oke, kita bahas satu persatu. Kita berpatokan ke tokoh yang bernama Hafigurs. Jadi, menurut Hafigurs, masa perkembangan anak itu dibagi dua. Ada early childhood dan late childhood. Nah, early childhood ini dia umur 1 sampai 6 tahun. Nah, lalu ada late childhood. Late childhood ini dia umur 7 sampai 12 tahun. Nah, jadi menurut Hafigurs, ketika anak memasuki usia TK atau umur 1 sampai 6 tahun, dia tidak cocok untuk diajarkan kalistung, diajarkan baca tulis hitung. Karena apa? Pada saat memasuki usia ini, anak-anak ini fokus dia belajar bermain, belajar berbicara, belajar berjalan, belajar membedakan jenis kelamin, belajar menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, pada saat usia 1 sampai 6 tahun menurut Hafigurs. Nah, pada saat memasuki usia 7 tahun baru dia cocok untuk diajarkan kalistung. Nah, teori Hafigurs ini didukung oleh beberapa tokoh pendidikan. Misalnya kayak Jean Piaget, terus ada Maria Montessori juga. Ya, jadi Maria Montessori, Jean Piaget ini mendukung teori yang dicanangkan oleh Hafigurs. Nah, jadi anak TK ini nggak cocok diajarkan kalistung. Tapi sekarang sesuai perkembangan zaman dan tuntutan orang tua, muncul berbagai macam metode belajar baru seperti metode quantum learning, metode belajar menyenangkan, metode belajar revolusi learning, metode belajar cepat. Nah, tokoh-tokoh ini antara lain adalah Debbie De Porter, kemudian ada Lazanova. Nah, mereka berpendapat bahwa pelajaran apapun itu bisa diajarkan sejak dini. Nah, jadi usia 1 sampai 6 tahun itu bisa diajarkan kalistung menurut dia, ya. Bisa diajarkan kalistung sejak dini. Nah, bahkan katanya kuantum fisika bisa diajarkan pada saat anak itu TK asal mendapat metode pelajaran yang tepat. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan kalistung itu pantas diajarkan? Oke, kita lihat satu persatu. Nah, untuk menyesuaikannya kapan kalistung bisa diajarkan, nah orang tua atau wali siswa, wali murid, dia harus mengerti gaya belajar anaknya. Nah, gaya belajar anaknya ini auditori, visual, atau kinestetik. Ya kan? Auditori itu mendengarkan, visual itu dari teks atau gambar. Kinestetik ini dari gerakan dan sentuhan. Dan juga kemampuan otak anaknya, otak kanan atau kemampuan otak kiri. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau kita berpatokan dengan teori yang didukung oleh Hafigurs dan Maria Montessori yang menyatakan bahwa ketika anak TK dia tidak pantas diajarkan kalistung, itu benar juga teorinya. Tapi kedua teori ini, baik Montessori atau Hafigurs dan Debbie De Porter yang menyatakan bahwa sejak usia dini anak itu bisa diajarkan, memiliki dua risiko masing-masing. Yang pertama, bagi anak yang kemampuannya cenderung otak kanan, misalnya seni, menggambar, tapi dia lemah dalam bidang menghitung dan bidang hafalan, dia cocok dimasukkan ke dalam TK yang tidak mengajarkan kalistung. Nah, jadi cocok ke dalam TK yang dimana fokusnya itu belajar motorik, kayak belajar berjalan, belajar berbicara, cerita, bermain, dan bernyanyi. Nah, ini cocok untuk dimasukkan ke anak ke TK yang tidak belajar kalistung. Anak yang cenderung ke dalam otak kanan, seni, menggambar, tapi kemampuan berhitungnya dan kemampuan hafalannya rendah, ya kan? Tapi bagi anak yang cenderung otak kiri dan dia lebih paham gaya belajar visual atau gaya belajar auditori, kemampuan otak kirinya bagus, analisisnya bagus,
menghitungnya bagus dan hafalannya bagus tetapi kemampuan menggambarnya rendah misalnya. Nah, ini cocok dimasukkan ke dalam TK yang TK yang sudah mengajarkan baca tulis hitung. Nah, dan juga SD yang mewajibkan dia harus yang SD mensyaratkan kemampuan baca tulis hitung. Kenapa demikian? Karena ketika dia SD itu banyak anak SD sekarang yang sudah bisa baca tulis hitung. Nah, misalkan anak tersebut dia punya kemampuan baca tulis hitung tapi dia tidak diajarkan baca tulis hitung, maka dia akan tertinggal dalam pelajaran. Dan juga anak itu tidak percaya diri, dan ketidakpercayaan diri ini akan menimbulkan hambatan dalam belajar tentunya. Dia tidak pede dalam belajar dan tidak bisa melangkah lebih maju dalam pembelajarannya. Karena apa? Karena ketika anak itu sudah SD atau apalagi SD yang mewajibkan anak itu memiliki kemampuan baca tulis hitung, pasti kebanyakan mayoritas anak-anaknya, siswanya itu sudah memiliki kemampuan baca tulis hitung. Dan apabila anak kita sendiri yang tidak mempunyai baca tulis hitung, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan diri dan tentunya tidak percaya diri akan menimbulkan hambatan dalam belajar. Nah, itu untuk anak-anak yang memiliki otak kiri. Jadi anak-anak ini unik ya, berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan semuanya. Ya, anak ini harus hebat baca tulis hitung waktu dia TK, gak bisa begitu. Jadi anak ini unik, berbeda-beda. Nah, sekarang gimana kalau anak yang dia masuk TK tapi TK-nya tidak baca tulis hitung? Nah, ini cocok buat anak yang dia otak kanan dan cenderung memakai otak kanannya. Kemampuan seni menggambar bagus tapi hitung-hitungnya rendah. Ini cocok dia masukkan ke dalam TK yang tidak mewajibkan baca tulis hitung, atau TK tidak mengajarkan baca tulis hitung, hanya fokus mengajarkan kemampuan motoriknya. Ini cocok. Nah, tetapi antisipasinya gini, ketika dia masuk SD, carilah SD yang tidak mensyaratkan anak itu memiliki kemampuan baca tulis hitung. Nah, jadi kemampuan baca tulis hitung ini diasah ketika dia SD tersebut. Nah, ini cocok. Jadi jangan dimasukkan ke dalam SD yang mensyaratkan baca tulis hitung. Itu menurut saya sebuah kesalahan. Jadi sebagai orang tua kita harus bijak melihat kemampuan anaknya, baru menyekolahkan anak tersebut ke dalam TK yang mewajibkan baca tulis hitung atau TK yang tidak mengajarkan baca tulis hitung. Nah, dua-duanya memiliki resiko. Jadi kita harus lihat anak ini condongnya kemana, karena setiap anak ini unik kan. Jadi setiap anak ini unik, berbeda-beda, kita tidak bisa menyamaratakannya. Nah, oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi guru dan juga bagi orang tua murid untuk memilih kapan anaknya diajarkan baca tulis hitung pada saat TK, ya, pada saat dia masuk TK. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.